Dalam budidaya secara hidroponik, ada peralatan yang mendukung keberhasilan budidayanya. Salah satunya TDS meter dan pH meter. Alat ini digunakan sebagai ukuran indikator jumlah zat terlarut dalam larutan. Alat yang akan saya unboxing ini adalah TDS dan EC meter, serta dilengkapi fungsi termometer atau mengukur temperatur larutan. Adapun deskripsi fungsi alat ini sebagai berikut. Total Dissolved Solid atau TDS meter digunakan untuk mengukur berat total semua padatan seperti mineral, garam, atau logam yang dilarutkan dalam sejumlah volume air. Dinyatakan dalam miligram per liter atau part per million atau ppm. Electrical Conductivity atau EC meter digunakan untuk mengukur konduktivitas listrik dalam larutan. Dinyatakan dalam mikrosiemens per sentimeter. Untuk selanjutnya yaitu fungsi temperatur, di mana untuk mengukur suhu atau temperatur larutan. Baiklah, mari kita buka paketan TDS meter ini. TDS meter ini kami beli dari salah satu marketplace Shopee. Adapun harga TDS ini sekitar 30 ribuan. Link pembelian kami cantumkan di deskripsi. Memang, TDS ini sangatlah murah. Tetapi paling tidak ada alat bantu yang kita punya sebagai patokan dalam budidaya hidroponik. Saya juga tidak hanya membeli TDS meter, kebetulan saya juga memerlukan bubuk kalibrasi buffer powder. Bubuk kalibrasi buffer powder ini digunakan sebagai kalibrasi pH meter. Untuk kevalidan pengukuran sangat diperlukan sekali kalibrasi peralatan termasuk pH meter. Untuk cara kalibrasi pH meter akan kami ulas di video berikutnya. Oke, baiklah. Mari kita ulas TDS meter ini. TDS meter ini dilengkapi dengan sarung pelindung. Material bodi TDS meter ini terbuat dari plastik. Kemudian, TDS meter ini dilengkapi dengan LCD indikator serta 3 tombol. Antara lain yang pertama tombol on-off, kemudian tombol mode dan kalibrasi, serta berikutnya tombol hold. TDS dan EC meter ini menggunakan baterai sebagai tenaganya. Adapun baterai yang digunakan adalah baterai jenis kanceng dengan tipe CR2032. Berikut ini adalah spesifikasi dari TDS EC meter. Sebagai pembanding, di depan saya sudah ada 2 TDS meter, yaitu TDS meter plus EC dan TDS 3. Dari segi harga, kedua alat ini sama-sama di bawah harga 50 ribuan. Untuk TDS EC meter sedikit lebih mahal dengan harga 30 ribuan, sedangkan TDS 3 harganya sekitar 20 ribuan. Dari segi tampilan, TDS EC desainnya lebih elegan dengan LCD besar. Sebagai perbandingan, LCD dari TDS EC meter lebih besar, indikator pada layar yang ditampilkan ada ppm atau EC dan di bawahnya ada indikator suhu atau temperatur. Sedangkan pada TDS 3 hanya satu tampilan yaitu tampilan indikator ppm. Jika ingin menampilkan indikator suhu harus ditekan tombol temperatur dulu.
Untuk cara pemakaian TDS ini sebagai berikut. Pertama, nyalakan alat dengan menekan tombol power on off. Kemudian celupkan ujung TDS meter ke dalam air atau larutan sampai ke batas maksimum kurang lebih 5 cm. Tunggu sampai angka pada layar stabil. TDS-EC meter akan otomatis mengkompensasi variasi suhu. Setelah pembacaan stabil 30-45 detik, jika diperlukan, tekan tombol hold untuk menghentikan pengukuran sehingga angka tetap terbaca setelah TDS-EC meter diangkat. Kemudian, untuk pengukuran konduktivitas listrik dalam larutan, tekan tombol mode sehingga pengukuran berubah ke AC. Setelah alat digunakan, bersihkan dengan tisu atau lap kering. Sekarang kita coba bandingkan dengan TDS meter jenis TDS3. Adapun cara penggunaannya pun sama. Pertama, nyalakan TDS meter dengan menekan tombol on off. Kemudian celupkan ujung TDS meter ke air atau larutan. Tunggu beberapa saat sampai indikator stabil dan menunjukkan angka tetap. Sekarang kita coba celupkan sama-sama kedua TDS meter ini. Dan apakah ada selisih dari kedua TDS ini? Perlu diketahui, TDS meter ini dari mulai baru, belum dilakukan kalibrasi. Kedua TDS ini menunjukkan angka yang hampir sama. Hanya saja TDS-EC angka yang ditunjukkan tidak stabil, selisih satu angka saja. Demikianlah unboxing, review, dan operasional TDS meter jenis TDS Plus EC. Semoga bermanfaat. Terima kasih.